Dengan penuh ucapan syukur, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes. Dalam ibadah RF Sabat pada malam hari ini, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Bapa, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar kami dapat memahami firman-Mu sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk mengganggu pemberitaan firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMasya. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMasya. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh. Shabbat Shalom untuk saudara sekalian. Pada saat ini saya akan memberitakan firman yang saya beri judul Tritunggal atau Tunggal Tri. Untuk memahami istilah Tritunggal atau Tunggal Tri, itu membutuhkan peran Ruach HaKodes di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Apakah peran Ruach HaKodes di dalam kehidupan orang percaya? Yaitu memberi hikmat dan pengertian untuk memahami firman. Kenapa? Karena ada hikmat manusia, bukan hikmat Ruach HaKodes. Jadi untuk memahami perlu peran Ruach HaKodes. Di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 14 ayat yang ke-26 di situ dikatakan, namun penghibur, yakni Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Saya garis bawahi kata akan di sini. Kenapa masih akan? Pada saat firman ini keluar, Ruach HaKodes atau Roh Kudus belum dicurahkan, belum ada di bumi. Karena Yeshua HaMasya yang ada di bumi. Jadi kehidupan kita sekarang ini bukan lagi kehidupan zaman Yeshua. Ketika zaman perjanjian lama itu zaman Bapa, yaitu Yahweh yang berbicara kepada umat manusia melalui para nabinya. Kemudian karena para nabinya ditolak, maka karena cinta kasihnya Bapa Yahweh kepada manusia, maka Yahweh turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMasya. Maka muncullah ayat ini yang mengajarkan, namun penghibur yakni Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ini Yeshua yang menyampaikan karena pada zaman itu zaman Yeshua. Jadi di sana dikatakan akan Bapa utus dan dia akan mengajar kamu dan akan mengingatkan kamu. Karena Ruach HaKodes belum dicurahkan. Tapi sekarang ini kita hidup pada era Ruach HaKodes. Yohanan 16 ayat yang ke-13. Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya.
Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Jadi ketika dia datang, maka dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Artinya kita mendapatkan hikmat dari Ruach HaKodes, bukan hikmat manusia. Karena itu saya sudah pernah mengatakan bahwa pemahaman saya tentang firman Tuhan sebelum dan sesudah mengenal Bapa Yahweh sangat berbeda. Saya membaca-baca ulang materi khotbah dulu sebelum mengenal Bapa Yahweh, beda dengan apa yang sudah saya ketahui tentang Bapa Yahweh. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 14 dikatakan, dan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh dari Elohim, supaya kita dapat mengetahui hal-hal yang telah dikaruniakan oleh Elohim kepada kita, dan apa yang kami bicarakan bukanlah berdasarkan perkataan yang diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi berdasarkan apa yang diajarkan oleh Ruach HaKodes, ketika membandingkan hal-hal yang rohani dengan hal-hal yang rohani. Namun manusia jiwani tidak menerima hal-hal mengenai roh Elohim, karena hal itu adalah kebodohan bagi dia, dan dia tidak mampu untuk mengetahuinya, sebab hal itu teruji secara rohani. Apakah dulu kita tidak mengajarkan hal-hal yang rohani? Tentu mengajarkan hal-hal yang rohani, tetapi masih dalam koridor hikmat manusia, bukan hikmat Ruach HaKodes. Sehingga ketika diuji, maka tidak teruji secara rohani. Nanti kita akan mengetahuinya. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-17 dikatakan, supaya Elohim Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, Bapa kemuliaan, dapat memberikan kepadamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia. Jadi ketika Ruach HaKodes itu memberikan hikmat untuk memahami firman, memberi hikmat dan pengertian untuk memahami firman, maka kita akan mengenal Dia dengan lebih lengkap lagi. Dikatakan tentang pengenalan akan Dia. Siapa yang dimaksud Dia? Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Sang Pencipta itu sendiri. Jadi Yeshua HaMashiach selain Dia adalah Juru Selamat, tetapi Dia adalah Bapa itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dari terjemahan Indonesian Literal Translation dikatakan, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun mengatakan Yeshua Tuhan, kecuali oleh Ruach HaKodes. Di situ dikatakan Yeshua Tuhan. Kita memang menganggap dan selama ini menjadikan Yeshua itu Tuhan bagi kehidupan kita. Tetapi ketika kita mendapatkan hikmat dan pengertian dari Ruach HaKodes untuk memahami firman, maka pemahaman kita akan berbeda. Karena kita mendapatkan banyak hikmat melalui referensi-referensi firman Tuhan, bukan keluar dari firman Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Nah, di dalam King James Version dikatakan, therefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God called Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is Lord but by the Holy Ghost. Jesus is Lord by the Holy Ghost. Ini juga kurang tepat, karena Holy Ghost itu terjemahannya apa, saudara-saudara? Holy itu suci, Ghost itu hantu, jadi hantu suci. Padahal Ruach HaKodes bukan Holy Ghost. Tidak ada Ghost itu holy. Semua Ghost sama saja, penipu.
Apa dan siapakah Lord itu? Secara umum, Lord berarti Tuan, penguasa, artinya yang punya kuasa atau yang punya otoritas. Dalam sejarah atau budaya berarti gelar bangsawan semacam House of Lord. Artinya orang yang menjadi penguasa di dalam rumah tersebut. Sebagai gelar bangsawan, biasanya ada di kerajaan Inggris. Dan secara rohani berarti menunjuk kepada Tuhan yang setara dengan gelar Adonai, Elohim, Hashem, Gusti, Dewa, dan jenis sebutan lainnya. Di sana dikatakan menunjuk kepada Tuhan. Ada orang sudah mengaku Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodesh memberitahu kepada saya supaya jangan menggunakan kata Tuhan. Saya tanya, kenapa kok tidak boleh menggunakan kata Tuhan? Karena itu dari Tuhyang katanya. It's okay, Tuhyang artinya kepada Sang Hyang, misalkan begitu. Lalu saya tanya, kalau tidak boleh menggunakan Tuhan, bolehnya menggunakan apa? Adonai atau Elohim? Saya katakan Elohim maupun Adonai itu sama-sama sebutan yang bisa dipakai juga untuk menyebut nama sesembahan lain selain Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodesh. Karena itu hanya sebutan saja. Karena itu secara rohani Lord itu menunjuk pada Tuhan yang setara dengan gelar Adonai, Elohim, Hashem. Hashem itu itu, Shem itu nama. Jadi Hashem itu sang nama. Atau Gusti dalam bahasa Jawa. Atau Dewa dan jenis sebutan lain. Jadi kalau kita melihat ada kitab suci, khususnya yang diterjemahkan oleh Tanpa Ragi, di sana menggunakan bukan ilah tetapi dewa. Salah atau benar? Benar, karena itu hanya sebutan, bukan nama. Sebutan bisa apa saja, karena dewa itu artinya sesuatu yang disembah. Hashem itu nama itu yang disembah. Dengan hikmat dan pengertian dari Ruach HaKodesh, kita akan tahu bahwa orang tidak akan mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali oleh Ruach HaKodesh. Di sana berbunyi, because of this I make known to you that there is no one who speak by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. 1 Korintus 12 ayat 3 dari Hebraic Root Version atau kitab suci akar Ibrani. Di sana dikatakan Yahweh itu Yeshua. Jadi orang yang mengaku bahwa Yahweh itu Yeshua, itu dari Ruach HaKodesh. Jangan seperti ketika saya melayani di sebuah gereja di Bekasi, ketika saya menggunakan nama Yeshua dan Yahweh, turun dari mimbar saya dikeroyok oleh singer, song leader, dan pemain musiknya. Lalu mereka mengatakan namanya Yesus. Jadi tidak bisa menerima Yeshua. Inilah yang disebut dengan hikmat manusia. Belum mendapatkan hikmat dan pengertian dari Ruach HaKodesh untuk mengenal Elohim dengan lebih jelas lagi. Tetapi Hebraic Root Version mengajarkan orang akan mengatakan bahwa Yahweh itu Yeshua karena Ruach HaKodesh. Kemudian di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 dari kitab Pesita atau Aramaic Bible, kitab suci berbahasa Aramaik, kalau dibaca di sana berbunyi, Atilat lekon keir yomana perukade tuhi Maria Mesia bemadinta de David. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang dilahirkan adalah Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Wujudnya bayi, tetapi dia bukan sembarang bayi, tetapi Yahweh
yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Jadi sekali lagi, ada orang yang sudah mengenal Bapa Yahweh, tetapi kebablasan dulunya sebelum mengenal Bapa Yahweh, mengaku Yesus yang adalah nama aslinya Yeshua itu sebagai Tuhan. Tetapi ketika mengenal nama Yahweh, justru kebablasan dan menganggap Yeshua itu bukan Tuhan. Artinya Yeshua itu beda dengan Yahweh. Padahal kalau kita perhatikan, Yeshua disalib karena mengaku dirinya sebagai Elohim. Di dalam Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-33 dikatakan, orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya dengan berkata, kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan yang baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan karena engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai Elohim. Jadi orang Yahudi pada saat itu melihat Yeshua hanya dalam wujud fisiknya saja, yaitu berupa seperti manusia. Dan mereka menganggap hanya seorang manusia, tetapi kok mengaku diri sebagai Elohim. Ini intinya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yeshua itu hanya Adon atau Tuan, memang betul di dalam kitab suci tertulis bahwa Yeshua itu Adon. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Adon itu juga dipergunakan untuk menyebut Yahweh. Tadi dikatakan setara dengan Lord, setara dengan Gusti, setara dengan Elohim. Karena itu sebutan, tetapi bukan berarti Yeshua hanya Adon atau Tuan saja. Kita lihat lagi. Nah, perhatikan di situ. Anu lo al-ma'ase tafnir gom otkak ela al-hilul sem samapim wa al sebiyot ka Adam at meka Elohim. Jadi masih tetap orang Yahudi menganggap Adam, menganggap manusia, tetapi menyamakan dirinya sebagai Elohim. Itulah yang dianggap menghujat Elohim sehingga Yeshua disalibkan. Intinya di situ. Jadi Yeshua disalib bukan karena perbuatan baik yang dia lakukan, tetapi mengaku dirinya sebagai Elohim. Bagi saya, itu merupakan satu kebenaran yang dia ungkapkan karena Yeshua memang Elohim dan layak untuk disanjung, disembah dan ditinggikan. Kalau ada orang yang mengatakan, mana ada ayat yang mengatakan, aku Tuhan sembahlah aku, ya tidak ada. Tetapi dari ayat ini kita tahu bahwa Yeshua adalah Elohim. Nanti kita akan melihat ada ayat-ayat yang lain lagi. Ini adalah pernyataan dirinya sendiri. Ani wahaf ekad. Aku dan Bapa itu satu. Yang bicara adalah Yeshua. Yohanan 10 ayat yang ke-30. Aku di situ Yeshua. Haaf atau Bapa itu dan Bapa adalah satu. Echad, bukan yakid, tetapi echad. Yohanan 8 ayat yang ke-24 dikatakan, laken amarti lakem kita mutu fakato tekem. Ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato tekem. Oleh karena itu aku, yaitu Yeshua, berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi Yeshua itu Yahweh dalam wujud seperti manusia, bukan bagian dari Yahweh. Nanti kita akan melihat ada video tentang orang yang mengajarkan tentang Tritunggal, di mana Yeshua yang dia sebut sebagai Yesus itu hanya bagian dari Allah Bapa.
atau Yahweh. Padahal Yeshua itu ya Yahweh itu sendiri. Dalam wujud yang berbeda dengan fungsi yang berbeda, tetapi dari pribadi yang sama. Nanti kita akan lebih jelas lagi. Nah, Yohanan 8 ayat yang ke-27, mereka tidak mengerti bahwa dia, yaitu Yeshua, membicarakan Bapa, yaitu Yahweh kepada mereka. Jadi kalau orang tidak mengakui Yeshua itu Yahweh, menurut ayat Yohanan 8 ayat yang ke-25, engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Artinya dosanya tidak diampuni. Karena tidak mengakui Yeshua itu Yahweh. Dan sekarang ini kalau kita lihat di internet, ada banyak sekali varian-varian orang yang sudah mengenal nama Yahweh. Karena itu harus hati-hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua harus kembali kepada kitab suci dan harus ada ayatnya. Sebagai bukti bahwa untuk memahami firman, itu ketika kita dipenuhi oleh Ruach HaKodes, sehingga Ruach HaKodes memberi hikmat dan pengertian untuk memahami firman. Dulu saya menyampaikan firman bahwa Yeshua itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Dulu saya anggap sudah benar. Tetapi setelah mengenal Bapa Yahweh, artinya Ruach HaKodes itu memberi hikmat dan pengertian untuk memahami firman, ternyata pernyataan Yeshua itu 100% manusia dan 100% Tuhan, itu salah. Yeshua bukan 100% manusia dan 100% Tuhan, tetapi 100% Tuhan dan 100% berwujud seperti manusia. Kalau seperti manusia berarti manusia atau bukan? Bukan, ya. Jadi kalau ada orang yang ngatai kita dasar mukanya kayak monyet, enggak usah marah karena masih kayak bukan monyet, ya. Bisa dipahami saudara? Nah, kalau Yeshua itu 100% manusia, berarti Yeshua terdiri dari percampuran benih spermatozoid Yosef dengan ovum atau sel telur dari Miriam. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita bukan itu, tetapi sesuai dengan kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Dan kelahiran Yeshua HaMashiach adalah sebagai berikut. Karena Miriam ibunya yang sudah ditonangkan dengan Yosef, sebelum mereka hidup bersama, dia didapati sedang mengandung di dalam rahimnya dari Ruach HaKodes. Jadi kandungan Yeshua itu Ruach HaKodes. Jadi Yeshua itu Ruach HaKodes. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Yeshua itu 100% manusia, manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Kenapa? Kita lihat ayatnya di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Semua orang telah berdosa. Bagaimana mungkin orang berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa lainnya? Jadi kalau Yeshua 100% manusia, Yeshua bisa menyelamatkan kita atau tidak? Tidak bisa, saudara-saudara. Karena itu Yeshua bukan 100% manusia, tetapi hanya wujudnya saja seperti manusia. Yang selanjutnya, yang ketiga, kalau Yeshua itu 100% manusia, berarti manusia jadi Tuhan. Padahal manusia tidak bisa jadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia, bisa atau tidak? Sangat bisa, saudara-saudara. Karena itu kitab suci katakan dia disebut El Shaddai. Kejadian 17 ayat 1 yang berbunyi, ketika Abram berusia 99 tahun,
Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Yahweh adalah El Shaddai, Elohim yang maha kuasa. Artinya dia mau jadi apa saja, mau jadi berapa saja, bisa, karena dia Elohim. Dia mau jadi seperti manusia, 100% seperti manusia, ya bisa, karena dia Elohim. Tapi kalau manusia tidak bisa menjadi Elohim. Jadi ini sebagai bukti kalau Yeshua itu bukan manusia, tetapi hanya seperti manusia. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Jadi semua harus ada dasar ayatnya. Di sana dikatakan, dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Di sana dikatakan didapati dalam pola apa? Seperti manusia. Jadi bukan manusia, hanya seperti. Wa akharai asyer nimsa ke Adam latoar hispil nafsu wayikana atmawet atmut al-haets. Dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, ke Adam seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Jadi Yeshua mati di kayu salib itu dalam kapasitas dia berwujud seperti manusia. Karena itulah Yeshua HaMashiach itu Yahweh yang seperti manusia, bukan manusia yang seperti Tuhan atau dituhankan. Jadi kalau saudara mendengar ada orang luar mengatakan orang Kristen itu mentuhankan manusia, itu memutarbalikkan fakta. Orang Kristen tidak pernah mentuhankan manusia, tetapi Tuhanlah yang menjadi seperti manusia. Paham ya saudara-saudara? Tritunggal itu tidak ada dalam firman Tuhan. Istilah Tritunggal itu ajaran Tertullianus dan Origen. Adis TV mengatakan kalau misalkan dia kan seringkali mengatakan terjun dari Monas. Saya juga bisa mengatakan kalau Tritunggal itu ada di dalam kitab suci kita, saya akan terjun dari Monas. Tidak ada saudara-saudara, karena itu ajaran Tertullianus dan Origen. Nah, seperti apakah gambaran Tuhan kita? Sebetulnya ini sudah pernah saya sampaikan, tetapi mungkin saudara-saudara kita yang ada di internet belum mendengarnya, maka kita akan melihat video berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Pada saat ini saya akan coba menerangkan tentang apa itu Tritunggal sesuai dengan kebenaran firman. Anggap saja saya ini adalah Bapa, yaitu Yahweh yang mencipta langit dan bumi. Saya adalah pribadi yang sangat kudus, sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka tidak bisa lagi saya komunikasi dengan manusia. Karena radiasi kekudusan saya membuat manusia mati. Oleh karena itulah, maka saya hanya berbicara melalui para nabi. Tentu saja yang sudah dikuduskan sebelumnya. Nah, karena saya sangat mencintai manusia, dan nabi-nabi banyak yang ditolak, maka saya berubah dalam wujud seperti manusia. Tapi bukan manusia. Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach yang seperti ini. Itulah saya. Jadi Yeshua HaMashiach dengan saya itu sama. Hanya beda fungsinya saja. Saya sebagai pencipta, Yeshua HaMashiach yang berbicara kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi bukan berarti Yeshua HaMashiach itu bukan pencipta juga. Makanya di dalam kitab Yohanan 1 ayat yang ketiga di situ ditulis bahwa segala sesuatu diciptakan
oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Dan itu sedang berbicara tentang masalah dafar atau firman yang hidup. Jadi Yeshua HaMashiach juga adalah firman yang hidup, tidak lain adalah saya juga, hanya beda wujudnya saja, ya. Nah, sekarang kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yahweh, saya Yeshua HaMashiach. Saya adalah Yahweh itu sendiri dalam wujud manusia. Sayalah yang berfirman kepada manusia supaya setiap orang yang percaya kepada saya, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Itulah saya. Ketika saya turun ke bumi, bukan berarti sorga, Shamayim, tempat di mana Bapak Yahweh tinggal, itu kosong. Jadi, dari Yahweh menjadi Yeshua HaMashiach, itu bukan seperti kucing menjelma menjadi tikus, kucingnya hilang, yang ada tikus. Bukan. Tetapi ketika Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, maka Yahweh-nya ada, Yeshua-nya juga ada. Jadi bukan berbeda. Cuman ketika ada di bumi ini, saya berperan dalam wujud manusia dan dalam kapasitas sebagai Elohim serta sebagai teladan bagi manusia. Jadi saya memiliki 3 peran ganda, sebagai Elohim, sebagai berwujud manusia tetapi dia Elohim, artinya manusia yang luar biasa, yang tidak sama dengan yang lain. Tetapi saya juga sebagai manusia biasa yang dalam kapasitas sebagai teladan. Tetapi saya bukan manusia. Saya adalah Yahweh yang turun ke bumi. Makanya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir wujudnya Yeshua HaMashiach, tetapi itu adalah Yahweh. Paham ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Silakan kembali ke Bapak Yahweh. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah saya juga. Nah, ternyata Yeshua HaMashiach juga ditolak oleh manusia, kemudian dibunuh dengan cara disalib, lalu Yeshua HaMashiach mati. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, karena dia Tuhan, dia saya. Dia bisa mau mati juga mati aja, mau hidup hidup aja, karena dia adalah Tuhan, hanya berperan sebagai dalam wujud manusia. Nah, ketika itu dia bangkit, lalu dia naik lagi ke Shamayim, naik ke sorga. Tetapi karena saya itu mencintai manusia, maka saya turun lagi ke bumi, tidak dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach begitu, tetapi dalam wujud roh, tetapi roh yang bisa berdiam di dalam diri manusia. Tidak lain adalah Ruach HaKodesh. Seperti apakah? Seperti ini. Nah, Ruach HaKodesh adalah saya juga, hanya dalam wujud yang berbeda lagi. Jadi bukan oknumnya yang berbeda, oknumnya sama, pribadinya sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Saya Maha Kuasa. Ketika saya dalam wujud manusia, kemudian saya turun ke bumi, bukan berarti sorganya kosong, karena saya bisa mau jadi apa saja, mau jadi berapa saja. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ruach HaKodesh. Silakan Ruach HaKodesh. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya adalah Ruach HaKodesh atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Cuman kalau Yahweh yang dalam wujud roh sebagai sang pencipta, ketika manusia mendekat, manusia mati. Maka Yahweh mengutus hanya nabi-nabinya, berbicara melalui nabi-nabinya. Tetapi karena Yahweh sangat mengasihi manusia, maka Yahweh menurunkan Yeshua HaMashiach ke bumi untuk berfirman kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi rupanya Yahweh yang dalam wujud manusia pun ditolak oleh manusia. Maka karena saking cintanya Yahweh kepada manusia, maka Yahweh berubah wujud lagi dalam wujud Ruach HaKodesh.
yang bisa berdiam di dalam hati dan pikiran manusia, yang bisa memberikan bimbingan, memberikan pengarahan. Itulah yang disebut dengan Immanuel, Imuna Anaknu Elohim. Elohim yang berdiam di dalam kita, yaitu berdiam di dalam hati dan pikiran kita untuk membimbing, mengarahkan. Itulah saya. Ketika Yahweh langsung berbicara kepada manusia, Yahweh ditolak. Maka Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, juga ditolak. Maka Yahweh dalam wujud yang berbeda lagi, yaitu Ruach HaKodes, yang berdiam di dalam diri manusia. Jangan sampai saudara menolak, karena ini adalah kesempatan yang terakhir. Apabila saudara menolak, maka tidak ada kesempatan lagi untuk saudara bertobat. Ingat, kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali ke atas muka bumi ini sudah demikian singkat. Karena itu saudara harus mempersiapkan diri untuk mengerti tentang Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun pemahaman ini tidak mengandung keselamatan, artinya hanya sebagai pengetahuan, setidak-tidaknya saudara tidak menolak Yahweh. Kenapa? Saudara nanti akan dengar sendiri kenapa saudara jangan menolak Yahweh. Karena antara Yahweh, Yeshua, dan saya, Ruach HaKodes, itu satu adanya, bukan tiga. Ini saja yang saya sampaikan, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Mungkin saudara punya pemahaman lain. Apakah ini ada kaitannya dengan keselamatan? Tidak. Ini hanya berbicara tentang pengetahuan saja. Yang penting saudara tidak menolak saya, Bapak Yahweh, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang memiliki sorga atau samayim. Kalau saudara menolak saya, saudara mau masuk ke sorganya siapa? Sorga milik saya, milik Bapak Yahweh. Ya, dan Yeshua serta Ruach HaKodes itu kami menyatu lagi. Karena itu setelah Ruach HaKodes kembali ke samayim, ke sorga, karena waktunya sudah sampai, maka saya akan kembali menjadi satu lagi. Nah, demikianlah. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi pemahaman saudara tentang Elohim atau Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya, Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jadi yang penting tidak menolak Yahweh. Tapi bagaimana kalau menolak Yeshua itu Yahweh? Ya sama saja, karena di dalam kitab Yohanes 8 ayat 24 dikatakan, kalau engkau tidak mengaku bahwa aku adalah Dia, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi Tritunggal itu tidak ada di dalam firman Tuhan. Itu ajaran Tertullianus dan Origen. Sehingga ketika orang menerangkan tentang kemahakuasaan Tuhan, Yeshua maupun Ruach HaKodes itu merupakan bagian dari Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Kalau mau berbicara istilah, yang benar bukan Tritunggal, melainkan Tunggal Tri. Karena Tuhan kita satu, bukan tiga. Tritunggal itu sebetulnya membicarakan kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Artinya Tuhan itu bagaimana, bukan Tuhan itu ada berapa. Orang yang ngotot Tritunggal, tapi ujung-ujungnya satu Tuhan juga. Kita lihat selanjutnya, Tuhan kita Echad, bukan Yakid. Dalam bahasa Arab, kira-kira ahad bukan wahid. Di dalam kitab Devarim atau Ulangan 6 ayat yang keempat, kalau kita baca di sini berbunyi Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, yang artinya dengarlah hai Yisrael, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Echad atau satu. Satunya satu Echad, bukan satu Yakid. Dalam bahasa Arabnya ahad bukan wahid. Jadi orang yang mengajarkan Tritunggal itu mengimani Tuhan itu ada tiga pribadi dalam satu hakikat, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
dan hakikatnya satu, yaitu Allah. Artinya, kalau ada 3 pribadi, artinya Tuhan ada berapa? Ada 3, karena ada 3 pribadi. Sama seperti misalkan, saya pribadi Yakub Sulistyo, kemudian Pastor Simeon, itu pribadi yang berbeda. Itu 2 pribadi. Kemudian Pak Andreas, itu pribadi yang berbeda. Saya bukan Pastor Simeon bukan Pak Andreas bukan saya. Itu ajaran Tritunggal. Tetapi hakikatnya sama, yaitu manusia. Mereka mengajarkan Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hakikatnya satu, yaitu Allah. Artinya ada 3 Allah atau 3 Tuhan karena ada 3 pribadi. Beda dengan Tunggal Tri. Kalau Tunggal Tri itu satu pribadi dalam 3 fungsi. Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes. Jadi Yeshua HaMashiach itu bukan bagian dari Yahweh, bukan bagian dari Ruach HaKodes, tetapi Yahweh itu sendiri dalam wujud yang berbeda. Bisa dipahami ya saudara-saudara ya. Anehnya Krislam atau Kristen tetapi nama sesembahannya adalah nama sesembahannya umat Islam, atau Kristullah karena Kristen tetapi yang disembah adalah Allah, tidak mengakui adanya nabi dari Arab, tetapi nama penciptanya dari Arab. Ini kan aneh, saudara-saudara. Coba kita renungkan bersama-sama tentang masalah ini. Menerima nama atau pribadi Yahweh itu merupakan anugerah. Anugerah dari siapa? Anugerah dari Yahweh. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Di situ dikatakan, aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku. Jadi saudara dan saya bisa mengenal Yahweh itu karena diberi hati oleh Yahweh untuk mengenal Dia. Saya sudah berdiskusi dengan teolog-teolog bergelar STH, MTH, DTH, doktor maupun profesor teologi, membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya sulitnya setengah mati. Tetapi saudara yang tidak sekolah teologi bisa mengerti. Kenapa? Karena hikmat dari Ruach HaKodes, bukan hikmat manusia. Kemudian untuk menerima nama pribadi Yahweh juga merupakan anugerah yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Kenapa? Karena Yeshua itu Yahweh, sehingga Dia juga memberikan anugerahnya. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-27 dikatakan, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa, juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya. Tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra, dan kepada siapa yang sekiranya Putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi saudara ini sudah menerima penyingkapan rahasia firman yang terselubung bagi orang yang mengandalkan hikmat manusia. Kita sudah diberi hikmat oleh Ruach HaKodes, sehingga peran Ruach HaKodes di dalam kehidupan kita adalah memberi hikmat dan pengertian untuk mengenal firman-Nya dengan benar. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa masalah ehad banyak orang tidak bisa menerima? Karena dianggap tidak masuk akal. Di mana letak ketidakmasuk akalnya? Ketika Yahweh turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, Yahweh-nya ada, wujudnya seperti manusia ada. Jadi sebetulnya bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal.
bagi saya justru kalau Tuhan itu masuk akal, itu bukan Tuhan. Ya, karena bisa dipikir dengan akal manusia. Sekarang kalau kita perhatikan bagaimana dengan kekekalan dan omnipresent atau kehadiran Tuhan, apakah itu masuk akal? Kalau misalkan saya tanya, kapan Tuhan itu ada? Katakanlah kita mengatakan berjuta-juta miliar juta tahun, itu masih ada awalnya. Nah, bisakah kita berpikir tentang kekekalan Tuhan? Tidak bisa. Demikian pun omnipresent, kemahahadirannya. Firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Kita beriman bahwa Bapa Yahweh, yaitu Ruach HaKodes, ada di tengah-tengah kita karena kita lebih dari 1-2 orang. Saudara percaya? Amin. Sekarang 1 kilometer dari sini, dalam waktu yang sama, juga ada orang yang menyembah, memuji Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Tuhan ada di sana atau tidak? Ada. Lalu 10 kilometer ada beberapa orang menyembah Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Lebih dari 1. Artinya Tuhan ada di sana juga kan? Pertanyaannya, ada berapa Tuhan? Ya tetap 1. Itulah omnipresent. Memang bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Nah, kekekalan Tuhan, itu Keluaran 3 ayat 14, Mazmur 90 ayat 2, Mazmur 102 ayat 27 sampai 28, 1 Timotius 1 ayat 17, Wahyu 1 ayat yang ke-8. Makanya itu ada banyak sekali ayat-ayatnya sebetulnya. Makanya di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14 ketika Mose bertanya kepada Bapa Yahweh, Tuhan, kalau ada orang bertanya tentang engkau, siapakah engkau? Maka Yahweh katakan, Ehye Aser Ehye, aku ada yang aku ada. Artinya aku itu ada. Ayat yang ke-15-nya, aku ada itu mengutus aku kepada mengutus Mose untuk menyatakan bahwa namanya adalah Yahweh untuk disebut dari generasi ke generasi. Kira-kira demikian. Kemudian untuk omnipresent itu juga ada ayatnya. 1 Raja-Raja 8 ayat 27, Amsal 15 ayat 3, Efesus 4 ayat 6, dan masih banyak ayat-ayat lagi yang lain. Nah, ini saudara-saudara, yang sebelah kiri ini namanya siapa? Ada yang ingat? Kalau ini Ibu Mikana, kemarin sempat beristirahat di gereja kita. Ini mengajarkan tentang Tritunggal. Kita dengarkan bagaimana pemahamannya tentang Yesus Tritunggal. Itu Bapa. Terpujilah Allah dan Bapa. Ini gimana? Terpujilah Allah Bapa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita. Berarti Bapaknya Tuhan kita. Hah? Bapaknya, ini kan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti Bapak Tuhan kita itu adalah Bapa kan? Oh, Tuhan Yesus itu punya Bapa lagi? Oh iya. Tapi Coba. Yesus itu Tuhan nggak? Yesus itu Tuhan? Yesus itu Tuhan seperti. Bapa itu Tuhan? Bapa itu Tuhan ya. Berarti Tuhan mau ada berapa? Makanya ini mau belajar. Coba tadi Nah, makanya jangan berdasarkan pemikiran sendiri. Lalu bagaimana itu yang Matius 3 pertanyaan saya? Oke, Matius. Dikatakan Yesus dibaptis, terus ada suara terbuka. Iya. Inilah Oke. anak yang kukasihi, yang dibaptis Yesus, tapi disebut anak. Aku masih bingung, Kak. Kan Tuhannya orang Kristen ada berapa, Kak? 3 atau 1? 1. Roh Kudus, Itu rohnya, nafasnya Tuhan saya. Bapak, Bapa itu adalah Tuhan saya. Yesus, Tuhan. Itu Begitu. perkataannya Tuhan saya. Berarti 3 loh, Kak. Loh, kamu ada 1 atau 3?
Kalau kita ya satu lah. Loh, suaramu Allah. sama nggak dengan badanmu? Begini Badanmu loh sama Kak. nggak dengan nafasmu? Saya Oh, kalau gini bang, Tuhan saya bukan satu kayak gini, udah ini tok gitu. Tuhan saya itu bernafas, memiliki nafas, itu namanya Roh Kudus. Tuhan saya itu memiliki firman, makanya dia berfirman, makanya dia berbicara. Kalau Tuhan saya begini tok, zat satu biji gini, nggak bisa ngomong, nggak bisa nafas, gimana dia memberi nafas? Waktu mencipta kalau dia tidak punya nafas, itu yang dimaksud Roh Kudus. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda satu yang gimana nih? Kalau kita orang Muslim, Tuhan kita ya Allah lah. Iya, Tidak Allah itu punya nafas nggak? Tidak diperanakan. Oke. Bukan Oke. kayak Nah, bukan kayak si itulah kan dia punya emak. Ah, siapa punya emak? Siapa punya emak? Tuhan kakak lah. Loh, Yesus itu kan tadi kamu udah ngeh ya. Tuhan dan manusia. Kemanusiaannya yang punya emak. Kalau keilahiannya, ketuhanannya, itu nggak punya emak, Bang. Ya berarti Salah. Tunggu. Saya harap abang pintar. Tadi ketika saya mengatakan ketuhanannya Yesus itu tidak berawal, tidak berakhir, gimana punya emak? Sementara Maria itu berawal. Dia ciptaan. Yang punya emak itu kemanusiaannya. Makanya ini jangan dilepas dulu. Tuhan saya itu Allah dan manusia. Itulah penerangan tentang Tritunggal. Jadi Yeshua itu bagian dari Yahweh. Ruach HaKodes itu nafasnya Yahweh. Jadi hanya nafasnya saja. Kalau Yeshua itu firmannya. Jadi bagian dari Tuhan. Itu adalah cara pemahaman dari Tritunggal. Di sini Ibu Mikana masih menggunakan nama sesembahan lain, tapi sekarang sudah tidak lagi, karena beliau sudah tahu siapakah nama yang disembah selama ini. Ya, jadi Tritunggal itu 3 tetapi 1. Itu tidak sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi Kislosa Hamidim Basamayim Haaf Wahadafar Weruah HaKodes Uslastam Ekathema. Sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim, Bapa yaitu Yahweh, Firman yaitu Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya ini adalah 1, bukan 1 bagian. Artinya bahwa di situ dikatakan sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim, Bapa 1, Firman itu 1 tetapi dari pribadi yang sama. Itulah tunggal tri, bukan Tritunggal. Ya, 1 pribadi dalam 3 fungsi. Karena Tuhannya 1, istilahnya bukan 3 tetapi 1, melainkan 1 tetapi 3 fungsi. Kalau mau pakai istilah, benarnya bukan Tritunggal, tetapi tunggal tri, karena Tuhan kita 1, seperti yang tadi sudah saya terangkan di depan. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan perbedaan antara Tritunggal dengan tunggal tri. Orang yang mengajarkan Tritunggal itu 1 merupakan bagian-bagiannya. Allah Bapa beda dengan Allah Anak. Allah Anak beda dengan Allah Roh Kudus, tetapi hakikatnya 1, yaitu Allah. Sedangkan tunggal tri, Bapa yaitu Yahweh, Putra yaitu Yeshua HaMashiach, bukan bagian dari Yahweh, tetapi Yahweh itu sendiri yang turun dalam wujud yang berbeda, yaitu seperti manusia. Dan Ruach HaKodes itu bukan rohnya saja dari Yahweh, tetapi Yahweh dalam wujud roh yang bisa berdiam di dalam diri manusia, bukan roh dalam kapasitas Yahweh sebagai sang pencipta. Karena kalau Yahweh sebagai sang pencipta, manusia mendekat akan mati, seperti Uzza ketika Daud membawa tabut Elohim dari Baali Yehuda menuju ke Yerusalem. Ketika pedati yang membawa tabut Elohim tergelincir, Uzza mengulurkan tangannya dan
Uzza mati. Kenapa? Karena Uzza tidak punya hak untuk memegang tabut Elohim, karena yang berhak memegang tabut Elohim adalah imam. Dan tabut Elohim sebetulnya tidak boleh ditaruh di atas pedati, tetapi diusung. Jadi ada 2 kali kesalahan sehingga Uzza menjadi korban. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, pemahaman tentang Tritunggal dan Tunggal Tri yang hanya bisa dipahami kalau kita mendapatkan hikmat Ruach HaKodes. Kalau belum, berarti kita masih hikmat manusia. Amin buat firman Elohim. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Bapa Yahweh, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan pemahaman dan penerangan yang lebih jelas tentang Tritunggal dan Tunggal Tri. Kami bersyukur karena Ruach HaKodes telah memberikan hikmat dan pengertian untuk mengenal firman-Mu dengan lebih jelas lagi. Bahwa Elohim kami itu satu dalam 3 wujud yang berbeda, tetapi dari satu pribadi yang sama. Berkati umat-umat-Mu supaya mereka dapat memahami kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Kumpulkan kami di waktu-waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Engkau berkati semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah RF Sabat pada malam hari ini. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana olehka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana olehka v'yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Shabbat Shalom, Bapa Yahweh memberkati. Amin.